Saya berada di Kabupaten Pegunungan Bintang ini sejak tahun 1981 bulan Juli sebagai guru. Selesai SPG Taruna Bakti Waina tahun 1981 langsung dilemparkan ke sini sebagai guru sekolah dasar sampai hari ini. Orang maboy kabendi abenong hirina maboy kabendi abenong kamkinda ko boy kabendi. Orang maboy kabendi abenong hirina boy kabendi ko abenong kamkini. Boy, babendi mo, abenong ngin boy, babendi ne. Abenong kamrin ako, boy. Boy, babendi mo, abenong boy, babendi rin ako. Abenong kamrin ako, boy. Sudah pensiun, tapi karena ini kan sekolah yayasan YPPK. Waktu itu sebenarnya sebagai pegawai negeri sudah selesai dan harus keluar. Sebagai guru aktif itu harus berhenti, digantikan oleh orang lain. Sebenarnya begitu. Tapi waktu itu yang bisa menggantikan saya itu pihak yayasan cari waktu itu belum dapat. Akhirnya dari yayasan katakan sudah Pak Bas coba lanjutkan dulu. Pak Bas lanjutkan dulu pimpin SD YPPK Santo Vincesi ini sampai nanti kami dapat kepala sekolah definitif yang baru Pak Bas bisa undur begitu. Ruang 3, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu yang belum hadir. Atas nama Dulu dari 2012 ke sana itu kami mempunyai tetap menjadi tenaga pengajar itu menjadi kendala utama karena di situ kami tetap masih menggunakan guru honor, guru Honda dan juga guru PNS. Sementara mereka yang bertugas, staf banyak yang bertugas. Di sini mereka semua sudah jadi kepala sekolah semua. Tetapi mereka pergi, kami juga masih mengalami tenaga guru sampai hari ini. Jadi hari ini itu kalau yang kami guru PNS itu hanya 3, sementara 2 lain itu adalah tenaga pegawai TU dan penjaga. Jadi tetap walaupun kurang, tetapi karena ini sekolah juga sekolah yang terakreditasi dan untuk jenjang pendidikan kami tetap lalui. Jadi tetap sementara ini 4 guru yang sedang kami kontrak 2 Honda atas nama Ibu Natalia Warawu dan Ibu Marlina Tangke.
Itu permintaan langsung bukan dari sekolah, ini dari dinas provinsi. Jadi sementara mereka honor tidak dibayarkan 6 bulan itu 2021. Dan untuk sementara 2 guru dari kontrak YPPK, Ibu Priscilla Claudio Rosario SPD dan Ibu Marace Muhammad SPD. Sampai sekarang ini, boleh orang tua bersemangat untuk anak-anak itu ada itu. Sudah pikirannya mulai berubah atau jadi sudah mau supaya anak-anak itu sekolah karena kendalanya itu soal biaya di sini. Oke, untuk yang anak-anak yang berasal dari orang tuanya pegawai ya masih bisa tangani. Begitu pula anak-anak dari masyarakat biasa. Sebenarnya orang tua itu punya semangat ya, anak-anak harus sekolah. Pikirannya itu ada bahwa anak-anak harus sekolah, harus tahu baca tulis. Jangan tidak tahu baca tulis seperti orang tua itu, orang tua tidak mau. Dibaca? Lipat. Oke, dulu. Tangan. Untuk perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah, hal yang paling penting menurut saya yaitu perubahan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, entah itu oleh para guru pendidik, juga orang tua, lingkungan, juga anak-anak didik. Pemahaman pandangan itu seperti begini. Untuk para pendidik misalnya, kalau dulu mungkin para guru menerima tugas sebagai panggilan, sebagai bentuk pelayanan, untuk sebisa mungkin, sedapat mungkin membuat anak-anak didik itu kelak bisa menjadi putra-putri yang bisa diandalkan, membanggakan, dan seterusnya. Tetapi hari ini tidak semua. Tapi hari ini ada pemahaman yang berkembang di para pendidik. Ya, kami datang mengajar saja. Sekurang-kurangnya kami bisa dapat hak sebagaimana seharusnya. Juga mungkin ada peluang-peluang lain dari karya sebagai pendidik. Mungkin dengan itu bisa jadi batu loncatan untuk ke kebun yang lain, misalnya di bidang pemerintahan atau juga di bidang-bidang yang lain. Itu salah satu contoh pergeseran pemahaman tentang pendidikan. Yang kedua, dari para pendidik juga soal kesetiaan. Memang tidak gampang kita punya guru yang setia, yang betul bekerja dengan sepenuh hati.
khusus untuk orang tua, ada beberapa hal. Yang pertama itu, ketika orang tua mengantar anak ke sekolah, mereka seperti membiarkan anak dan melepaskan tanggung jawab penuh kepada sekolah. Dan kadang orang tua ketika anak perkembangan pendidikannya kelihatan begitu saja, atau anak contohnya sudah kelas 3, kelas 4 tapi belum bisa membaca, orang tua biasanya langsung menyalahkan sekolah, pendidik, bahkan yayasan. Memang kita dari pihak yayasan tidak bisa menyalahkan orang tua. Kami selalu berusaha untuk mengajak orang tua sedikit melihat waktu hidup anak. Yang bisa jelaskan dari waktu hidup anak 24 jam itu paling-paling 6 jam, 5 jam itu mereka ada di sekolah, tapi selebihnya semua bersama orang tua. Lalu apa yang orang tua bisa buat untuk mendukung sejumlah kekurangan yang ada dalam diri anak-anak mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, soal keteladanan hidup dan juga disiplin. Memang hari ini anak seperti dibiarkan, tidak semua, tapi seperti dibiarkan, dan anak bisa bermain sampai mungkin matahari terbenam kemudian pulang lagi kembali ke rumah. Dari sekian banyak orang tua, mungkin beberapa saja yang bertanya, ada PR kah untuk besok? Atau ada tugas yang harus dikerjakan? Atau mungkin besok ada ulangan, jadi sudah siap kah? Atau sudah siap celana kah, baju kah, sepatu, kaos kaki? Dari sekian banyak orang tua, saya mengamati, ya mungkin dari 10 ada 3 atau 4 lah yang punya perhatian untuk itu, tapi selebihnya tidak. Keluarga besar yang Pater kasihi, sekarang apa yang bisa kita belajar? Yang pertama, tadi Pater sudah sampaikan, kita harus tahu, sadar kita punya diri ini orang-orang yang dipilih. Kalau kita sudah dipilih, berarti kita punya tugas untuk buat sesuatu. Sampai dengan tahun 2000 itu rata-rata 20 murid. Mulai 2020 sampai 2000 ke atas baru murid bertambah, sampai sekarang sudah menjadi 160. Ya, 200. Hampir 200. Ya, hampir 200 murid. Satu. Nah, itu perkembangan murid. Sedangkan perkembangan guru selama itu, ya kami bertiga. Setelah itu Bapak almarhum Samuel meninggal, kami tinggal 2. Tapi tambah satu lagi, Bapak almarhum Mikael Rotpulin, dia pindah dari SDY PPK Mabilawal ke sini. Beliau jadi kepala sekolah di sini dan kami di situ sudah 3. Saya bersama Ignas tambah Bapak almarhum Mikael. Jadi kami bertiga waktu itu. Nah, dari situ kami masih bertahan mengajar. 1 tahun ajaran itu saya hanya mengajar 2 anak saja. 2 anak. Saya pertama itu berprinsip lebih dari 1 itu sudah cukup. Jadi dengan begitu melihat keadaan seperti itu, saya tidak patah semangat. Saya tetap semangat seperti ya seakan-akan di situ sudah ada banyak murid. Dan pertama kami berprinsip bahwa kami tetap jalan dengan sedikit orang itu lebih bagus daripada banyak orang. Sedikit orang supaya ke depan itu bisa ada salah satu dari sekolah ini
keluar menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang bermutu dan itu dibutuhkan oleh banyak orang. Itu kami berprinsip itu. Kami sepakati itu. Itu bertahan terus sampai dengan 2000 lewat. Sudah sampai 2000 ke atas itu murid sudah bertambah. Dengan sarana prasarana yang memang sangat minim, kami tetap jalan, tetap hidup, tetap bersemangat dari keadaan yang ada, dari kenyataan yang ada. Buku sedikit, itu sudah. Sampai sekarang ini keadaan buku pun, ya kami masih tetap keadaan itu terus sampai sekarang. Ya. Memang sekolah keadaan fisiknya seperti itu, tapi kami berusaha supaya hati dari setiap ya anak itu bisa tetap utuh, tetap mewah, itu usaha kami. Saya semenjak datang ke sini itu bulan Oktober, saya langsung jadi wali kelas 4. Saya lihat di situ memang anak-anak itu sangat antusias untuk mau belajar. Di sini anak-anak banyak yang tinggal di jauh, tapi mereka selalu semangat untuk datang ke sekolah. Menurut saya orang tua itu kurang memperhatikan anak untuk belajar. Jadi kami di sekolah sini sebenarnya anak-anak itu punya kemauan yang besar untuk mau belajar. Cuma kadang-kadang orang tua tidak perhatikan baik. Jadi macam misalnya pagi mereka datang itu, mereka datang kadang tidak makan, tidak mandi baru datang. Kita sebagai guru sering kasih nasihat, kasih tahu supaya anak-anak itu semangat untuk belajar di sekolah. Pagi harus makan, mandi, baru datang ke sekolah. Tapi ini kembali lagi mungkin pengaruh kita punya kondisi lingkungan di sini yang daerahnya seperti ini, yaitu dingin. Jadi itu mungkin salah satu hambatan untuk anak-anak mandi kalau pagi. Sekarang penyakit yang paling besar di lingkungan ya minuman keras, habis itu ganja, itu menjadi hal yang lumrah. Saya sampaikan lumrah karena kelihatan seperti tidak ada, tapi ada banyak kelompok-kelompok anak-anak yang khususnya di tingkat SMP, SMA yang mereka bergumul dengan dirinya, lalu mereka menemukan ganja atau lain sebagainya itu sebagai ya aku bilang jalan keluar juga tidak, tapi mereka berusaha untuk menghilangkan stres, kepenatan dalam rumah, atau mungkin perhatian yang kurang dari orang tua. Dan mereka biasa berkumpul dan mereka merasa bahwa ada kasih sayang di sana, ada perhatian di sana, walaupun cara yang mereka buat itu tidak benar dan menggiring mereka ke hal-hal yang tidak baik. Tapi sekurang-kurangnya ada sekian banyak anak-anak itu sudah terjun di dunia itu, pengaruh lingkungan. Ya, kalau dalam hubungan dengan pemerintahan, kalau tahun lalu ada dana hibah atau bantuan dari pemerintah yang mendukung karya pendidikan Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik khusus di Pegunungan Bintang. Tahun ini setelah kami cek informasi dari pemerintah bahwa dana hibah yang diperuntukkan ke yayasan-yayasan dialihkan ke Universitas Ukmin Papua. Dan itu informasi yang kami terima dari beberapa dinas. Dan itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Queen Europa Bin. Ya, kita tidak menuntut, tapi kami harus jujur bahwa kita amat memerlukan dukungan dana dari pemerintah.
sekurang-kurangnya selama ini dukungan selalu ada dan itu membantu proses pembiayaan para guru, khususnya guru-guru kontrak. Kontrak yayasan, kontrak sekolah. Dan memang keterang sedikit mengalami kesulitan sehingga mulai terhitung Januari sampai dengan Mei ini kita minta subsidi dari YPPK provinsi untuk menutup biaya tanggungan yayasan untuk para guru. Memang sejauh ini komunikasi dengan pemerintah berjalan baik dalam hubungan dengan pelaporan penggunaan dana di setiap sekolah. Kami selalu kontrol itu, entah dana BOS, dana BOSDA, BOS pusat, juga sejumlah bantuan yang diberikan. Kami selalu pantau itu. Ada beberapa harapan dari kami sebenarnya. Yang pertama ya, untuk membangun pendidikan perlu ada kerjasama dari semua pihak. Kita tidak bisa hanya berharap pada yayasan, dalam hal ini YPPK. Kalau kita orang mau hitung, yayasan ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Artinya karya pendidikan di Papua, khususnya YPPK, itu luar biasa. Dan saya berharap, kami berharap semangat itu jangan sampai hilang. Semangat YPPK jangan sampai hilang. Dan memang kami berharap kerjasama, sinergitas itu harus selalu dibangun. Karena kalau tidak memang ke depan kita mengalami kesulitan karena dengan banyak perkembangan yang ada ini, dengan sekian banyak tawaran yang ada, ketika kita tidak kuat dalam hubungan dengan pendidikan, pengetahuan, pemahaman, kita agak sulit untuk mencerna mana yang baik, mana yang tidak baik. Lalu yang lain, ya kami juga membuka pintu lebar-lebar untuk perhatian dalam bentuk apapun itu. Ada bantuan kah, atau mungkin ada jalan kah, kerjasama entah dengan lembaga apa atau dengan apapun itu untuk mendukung karya pendidikan.